Semua orang, tua, muda, besar, kecil memanggilnya Ompi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Sewaktu mudanya, Ompi bekerja di kantor residen, maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyak. Semenjak istrinya meninggal, 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula sang anak dinamainya Edward. Namun karena Raja Inggris itu turun tahta karena perempuan, ditukarnya nama Edward menjadi Ismail, seperti kerajaan Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar ada seorang Ismail membunuh dan mencuri, Ompi naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar. Karena merasa terhina, maka jadilah Ismail menjadi Indra Budiman. Namun si anak ketagihan dengan nama yang dicarinya sendiri, Edi. Ompi jadi jengkel, namun karena sayang anak, Ompi memutuskan menggabungkan kedua nama tersebut. Jadilah Edi Indra Budiman. Namun rupanya Ompi masih mengangankan suatu nama tambahan di depan muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama itu ada banyak sekali. Salah satunya profesi dokter. Diambilnya paltot dan dituliskan nama anaknya, Dr. Indra Budiman. Kala itu Ompi merasa sangat bangga. Aku merasa lebih berduka cita lagi. Andai saja anakku Indra Budiman sudah jadi dokter, si Malang ini pasti akan tertolong. Ucapnya ketika ada tetangganya yang meninggal dunia, dan kalau ada tetangganya yang membangun rumah, Ompi berkata, Sayang, rumah-rumah orang kita masih kuno arsitekturnya. Coba kalau anakku Indra Budiman sudah menjadi insinyur, pastinya ia akan membantu mereka membuat rumah yang lebih bagus. Semenjak anaknya berangkat ke Jakarta, Ompi semakin yakin cita-citanya akan tercapai. Benar saja, dalam kurun waktu 2 tahun, Indra Budiman berhasil menamatkan SMA-nya. Ketika mendapatkan kemajuan dari anaknya, Ompi bahagia. Anakku, aku bangga anakku. Baik engkau jadi dokter, karena orang lebih banyak memerlukanmu. Dengan begitu kau disegani orang. Oh, perkara uang, mengapa 3.000? 5.000 akan kukirim anakku, mengapa tidak? Semenjak saat itu, Ompi menjadi tidak sabar akan jalannya hari. Namun, semua orang tahu bahwa angan-angan Ompi akan menjadi angan-angan saja. Tapi mau bagaimana lagi, Ompi tidak percaya dan malah menuduh yang tidak-tidak akan semua orang yang mengatakan kebenaran tentang anaknya. Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut, anakku, tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahmu itu karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpah menurut mereka yang jahat itu. Tulisnya dalam sepucuk surat. Dan akhirnya orang jadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi membicarakan Indra Budiman. Malah sebaliknya, kini semua orang seolah sepakat saja untuk memuji-muji. Oh, anak Ompi itu bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah, tentu belajar di rumah. Sekolah? Kenapa ke sekolah? Kalau student itu bukan ke sekolah tapi kuliah tahu. Oh, ya, Ompi. Itulah yang aku maksud. Kau datanglah ke rumahku makan siang, aku potong ayam. Dan oleh perantau lainnya dikatakan kepada Ompi. Siapa yang tak kenal dia? Indra Budiman. Seluruh Jakarta juga kenal. Seluruh gadis mengharapkan cintanya. Bukan main anakku itu, dia memang tampan. Datanglah ke rumahku, ada oleh buatmu nanti. Kemudian kalau Ompi bertemu dengan gadis yang dikenalnya, ia akan berkata, Hei, kau kenal aku, student dokter itu? Nanti kalau ia pulang, kuperkenalkan padamu. Akan tetapi ketika Ompi tahu aku akan menikah, dia juga ikut mengharapkan kedatangan orang-orang meminang Indra Budimannya. Karena di kampung kami, pihak perempuanlah yang datang meminang. Sudah tentu harapan Ompi tinggal harapan saja. Tapi Ompi tak mau mengerti, ia bahkan merasa marah karena tidak ada yang melamar Indra Budimannya. Tunggulah nanti kalau anakku Indra Budiman sudah jadi dokter, kan kuldai kalian semua sombong. Kepada Indra Budiman tak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya dikatakannya banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang meminang, tapi semuanya ditolak karena tidak sepadan. Pilihlah saja
Gadis dari Jakarta anakku, gadis yang sederajat dengan detailmu kelak. Tutupnya dalam surat. Celakanya Indra Budiman percaya bahwa banyak orang sudah melamarnya. Dari situlah sandiwara ayah dan anak dimulai. Namun Ompi tersadar bahwa sandiwaranya lama-kelamaan pasti akan terbongkar. Dan dengan tiba-tiba surat dari Indra Budiman berhenti datang. Ompi merasa gelisah, hari demi hari berlalu. Namun surat dari Indra Budiman tak kunjung datang juga. Dan ketika Ompi sudah mulai putus asa, datanglah Pak Pos dengan segenggam surat di tangannya. Tetapi alangkah remuknya hati Ompi, karena ternyata pengantar surat itu mengantarkan semua surat-suratnya yang dikembalikan. Ompi tak percaya bahwa surat-suratnya dikembalikan, rasanya seperti sedang bermimpi. Semenjak saat itu, keadaan menjadi memburuk. Ompi jatuh sakit dan tak peduli akan segalanya, hanya menunggu surat dari anaknya. Aku tak mampu mengobatinya lagi, carilah dokter lain saja atau bawa dia ke rumah sakit. Jika semua tak mungkin, jangan tinggalkan dia sendirian. Bila perlu, meski dengan resiko besar, bangunkanlah kembali berligai angan-angannya. Baik, dokter. Semenjak saat itu, aku menyediakan diriku selalu dekat Ompi. Aku sadar bahwa tiada harapan lagi buatnya hidup lebih lama. Pada suatu hari, datang juga apa yang tak kuharapkan. Tukang pos datang mengantarkan sepucuk telegram yang isinya masalah kritis. Aku berniat menyembunyikannya dari Ompi, namun ternyata Ompi berada di belakangku dan langsung merebutnya. Buka dan bacakan isinya untukku. Rupanya Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal. Telegram dari anakku, apa katanya? Aku merasa ngeri memberikannya, tapi tak ada pilihan lain. Datang juga apa yang kunantikan. Tidak. Aku takkan membaca telegram ini. Aku takut kegembiraanku akan meledakkan hatiku. Kau bacakan buatku, bacakan pelan-pelan. Namun telegram itu tak kunjung diberikan padaku. Tak usah dibacakan, takkan sanggup aku mendengarnya. Panggilkan saja dokter. Biar waktu anakku dokter Indra Budiman datang, aku segar. Telegram itu diciumnya mesra, lama hingga akhirnya Ompi terkulai lemas. Seandainya saja dunia